Teman-teman udah ready semua ya? Udah siap dapat materinya ya? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Waalaikumsalam, kabar baik Pak. Wah, ada Pak Arif nih. Siap Pak Arif, apa kabar Pak Arif? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak, semua sehat kan ini? Siap. Mbak Evelyn silakan dimulai saja acaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya di webinar lanjutan program UMKM Juara Digital hari ini. Untuk materi kita hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana packaging yang baik untuk dipasarkan, dan kita lanjut untuk membahas Instagram Ads dan juga Google Ads. Jadi teman-teman di sini harap fokus, jangan hilang fokus kemana-mana ya, karena materinya malam ini akan sangat penting sekali untuk teman-teman semua. Jadi kita fokus untuk belajar bersama ya malam ini. Oke, karena udah jam 7 lebih, hampir setengah 8 nih. Mungkin kita bisa mulai untuk materi pertama. Akan dibawakan oleh Pak Dasimin dari Alphatrex yang akan membahas mengenai packaging. Oke, baik. Untuk Pak Dasimin udah ready ya Pak ya? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, untuk Pak teman-teman Dasimin. UMKM. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Evelyn, terima kasih Pak Taufik, rekan-rekan semuanya para pejuang-pejuang ini UMKM yang selalu semangat. Hari ini Alphatrex akan coba sharing tentang bagaimana sih packaging yang memang harus kita persiapkan untuk agar paket itu mudah dan gampang untuk diproses oleh sebuah jasa pengiriman. Tampil ya di layar ya. Tampil Pak. Ya ini adalah cara packing barang yang simple dan mudah. Jadi sebuah hal yang mendasar sekali dalam jasa pengiriman, bahwasanya packing atau paket yang di packing dengan rapi itu akan menentukan keberhasilan atau kualitas barang yang ada di dalam paket tersebut gitu. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mempersiapkan packaging yang harus kita pahami, harus kita tahu bersama adalah yang pertama jenis barang. Kita harus mengetahui jenis barang apa sih yang akan kita kirim. Saya ambil contoh dari sebuah e-commerce, ini kan banyak yang memang produknya ada makanan, ada aksesoris, ada handphone, fashion, dan yang lainnya, elektronik, produk-produk yang ini banyak sekali. Tapi di sisi lain juga ada beberapa barang yang memang harus menjadi perhatian kita bersama sebagai para pemain bisnis online lah. Ya, yang harus kita perhatikan apakah barang itu mudah busuk atau tidak, apakah barang tersebut pecah belah atau tidak, mudah basi atau tidak. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Makanya pada saat ingin mengirim barang, pastikan kita mengidentifikasi barang yang akan kita kirim. Apakah barang mudah pecah belah atau yang memang dalam kategori barang biasa saja. Jadi hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah jenis barang yang akan kita kirim. Setelah kita mengetahui barang yang akan kita kirim atau jenis barang yang akan kita kirim, yang kedua adalah kita harus menentukan bahan dasar apa yang memang menjadi alat packing tersebut. Sebagai contoh, ada beberapa yang memang menjadi bahan dasar untuk packaging sebuah paket atau sebuah barang yang akan di-delivery ke penerima paket. Sebagai contoh ini ada amplop, ada box atau kardus, ada pouch atau plastik. Amplop biasanya digunakan buat pengiriman dokumen yang simpel-simpel, atau juga ada beberapa yang memang surat-surat berharga yang memang tidak membutuhkan sebuah perhatian khusus. Mayoritas adalah dokumen. Yang kedua adalah box. Box ini yang memang sudah menjadi hal yang biasa lah kalau dalam dunia ekspedisi, mayoritas ada pengiriman menggunakan box. Box ini bisa merupakan
kardus yang sering digunakan dalam jasa pengiriman. Kenapa sih menggunakan box? Karena box ini kan bentuknya presisi ya, kotak seperti itu, sehingga memudahkan kita untuk memberikan atau memasukkan barang tersebut gitu. Yang berikutnya adalah pouch atau plastik. Ini biasanya yang digunakan rata-rata pengiriman fashion. Saya lihat rata-rata yang baju, hijab, ini para pemain UMKM yang jualan hijab mayoritas menggunakan pouch atau plastik. Ada juga yang memang buku juga saya temukan beberapa menggunakan plastik, atau juga yang makanan pun ini ada beberapa yang memang menggunakan plastik gitu. Ini sangat mudah ditemukan, jadi plastik ini ada juga yang memang standar plastiknya menggunakan pouch yang bisa di wrapping, arti bisa ditutup dengan rapi, yang kedap udara. Ada juga yang memang menggunakan kantong plastik biasa. Tujuannya apa? Supaya barang itu tidak bocor ataupun tidak ketika terjadi sesuatu tidak ke produk yang lainnya. Yang berikutnya adalah hal yang perlu kita perhatikan juga adalah bubble wrap. Bubble wrap ini merupakan bahan yang terbuat dari plastik yang ada gelembung-gelembung udara yang sudah teruji dengan tujuan jikalau terjadi benturan atau sesuatu hal antara paket dengan yang lainnya, ini tetap menjadi aman. Biasanya alat-alat elektronik ini digunakan dalam bubble wrap sebuah produk, itu handphone, entah itu alat-alat elektronik yang lainnya. Di sisi lain juga ada yang namanya styrofoam. Ini styrofoam adalah menjadi hal yang menarik. Kenapa hal yang menarik? Biasanya ke para pemain UMKM yang frozen food. Jadi kalau kita lihat frozen food itu banyak yang menggunakan plastik, styrofoam. Jadi ada plastik yang memang digunakan untuk contoh pengiriman empek-empek, ada juga menggunakan styrofoam. Biasanya styrofoam ini digunakan barang-barang elektronik juga ada. Tapi kalau kita lihat sekarang sebagai contoh produk-produk tertentu yang saya bilang tadi, ada makanan juga ada yang menggunakan styrofoam, misalkan yang mudah meleleh atau mencair, ini dibantu dengan styrofoam plus ada ice gel di dalamnya sebagai pendingin sementara. Nah, yang berikutnya adalah lakban. Lakban ini udah menjadi hal yang biasa ya, para pemain UMKM ataupun bisnis online menjadi hal yang mutlak untuk proses merapikan atau membuat posisi paket yang sudah di packaging lebih aman dan lebih safety lagi ketika akan di handover atau diberikan ke sebuah jasa ekspedisi. Nah, ini yang uniknya adalah yang berikutnya adalah stiker fragile. Ini sangat sering digunakan oleh para pemain UMKM yang mengirimkan barang yang mudah pecah belah, tidak boleh terbalik segala macam. Jadi ini berfungsi untuk memberikan peringatan sebetulnya ke sebuah jasa ekspedisi bahwasanya tolong paket ini diperhatikan, tidak boleh dibalik, tidak boleh asal handlingnya, jadi benar-benar diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah packing kayu, sebuah hal dasar. Packing kayu ini biasanya terbentuk dalam posisi presisi kotak yang dibutuhkan biasanya untuk jalur-jalur yang memang cukup jauh, artinya yang memang paket-paket membutuhkan penanganan khusus. Misalkan ngirim sebuah alat elektronik, sebuah mesin yang memang harus tidak terlalu banyak goncangan, ini butuh packing kayu tambahan. Tapi secara umum biasanya, kalau boleh saya back slide-nya adalah, secara umum yang sering digunakan oleh sebuah para pemain online adalah amplop, box, plastik. Bubble wrap adalah sebuah tambahan, styrofoam adalah sebuah juga air-air ini menjadi marak karena banyaknya dengan adanya pandemi sekarang banyak orang-orang yang imajinasinya tinggi, kreatifnya tinggi membuat produk makanan. Ini juga menjadi solusi dalam sebuah jasa pengiriman. Nah, dari poin 1 adalah jenis barang harus kita ketahui, yang kedua adalah bahan dasar apa yang memang harus digunakan dalam proses packaging. Yang ketiga yang terpenting adalah ketika kita mengetahui jenis barang yang akan kita kirim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui alat yang memang harus kita gunakan untuk membungkus atau mempacking sebuah produk yang akan kita kirim. Nah, poin 3 ini menjadi penting adalah kita memastikan ketika paket sudah packingnya sudah rapi, isinya sudah aman di dalamnya, dipastikan kita harus menulis alamat pengirim dan penerima secara lengkap. Dalam bahasa ininya adalah shipping label.
Kenapa? Karena ketika kita handover ke kurir, ketika kita handover ke jasa ekspedisi, data alamat di paket itu tidak ada, itu akan menjadi isu besar. Walaupun kita udah bayar ongkos kirimnya, kita udah memberikan kepercayaan sepenuhnya, nanti akan menjadi kendala dalam proses pengiriman. Sebagai contoh, saya lampirkan sebuah kode booking yang Alphatrack miliki. Jadi ini ada contoh nama penerimanya siapa, nomor handphone yang menjadi mandatori, nama pengirim juga kami sarankan ini tetap ada penerimanya, karena bisa jadi ketika nanti kurir delivery alamat itu tidak ditemukan atau alamat rumah kosong, kita bisa konfirmasi ke penerima keberadaan si penerima paket itu bagaimana gitu. Yang berikutnya juga nama pengirim ini wajib ada, karena ini secara tidak langsung kalau para pemain UMKM ketika nama pengirim ini dibawa dalam sebuah shipping label atau dalam sebuah paket, ini secara tidak langsung ada sebagai media marketing kita, media marketing teman-teman yang memang nama pengirimnya ini gitu, nomor teleponnya ini, bisa harapan nanti bisa ada repeat order ke para UMKM yang memang berbisnis online tersebut. Jadi customer pun tahu, selain kita mengingatkan nama pengirimnya ini, kurir pun akan melihat, orang yang lain pun seorang satu rumah kita ngelihat pun nama pengirimnya siapa, produknya apa gitu. Secara tidak langsung itu akan membantu branding di sekitar orang-orang penerima paket tersebut. Jadi dipastikan nama pengirimnya ada, nama penerimanya ada, nomor telepon ini juga sangat penting sekali. Yang berikutnya alamatnya lengkap, jalannya jalan apa, di kecamatan mana, kota kabupatennya apa, itu sangat menjadi mandatori dalam sebuah jasa ekspedisi. Nah, yang berikutnya adalah yang terpenting setelah poin 1, saya ulang lagi, adalah jenis barang, yang kedua adalah alat buat packingnya, yang ketiga adalah dipastikan shipping labelnya jelas, yang keempat dipastikan juga, ini yang terpenting, Bapak Ibu semua harus menggunakan jasa pengiriman yang tepat. Kenapa saya pastikan harus tepat? Karena kalau tidak tepat bisa jadi handlingnya berantakan, bisa jadi barang yang diharapkan nyampe 2 hari, nyampainya bisa lebih dari 2 hari. Ini akan menjadi isu buat para pebisnis online, karena pebisnis online kan mengandalkan sebuah trust, kepercayaan sebuah produk diterima dalam keadaan utuh sesuai dengan keinginan si pembeli, kualitas produknya masih utuh, masih bagus, masih layak digunakan, masih layak konsumsi. Makanya kami dari Alphatrack besar harapan ini bisa menjadi solusi lah pengiriman yang tepat buat para UMKM, para pemain online yang memang tergabung di komunitas toko IG ini. Di webinar sebelumnya saya sempat share ke teman-teman semua bahwasanya Alphatrack sekarang akan launching sebuah fitur baru. Jadi kalau sekarang kan di awal kita kalau kirim Alphatrack bisa buat kode booking melalui websitenya Alphatrack, www.alphatrack.id, atau bisa ke Play Store download aplikasi Alphatrack. Nah, kita melihat perkembangan teknologi, perkembangan zaman sekarang, orang sebetulnya kalau yang hanya melalui handphone ada yang malas download, ada yang kadang-kala aktivitasnya cukup tinggi, tapi ketika nomor handphonenya ada WA-nya, saya pastikan biasanya sekarang semua orang udah pakai WA. Makanya perusahaan Alphatrack ini membuat sebuah terobosan baru dengan menerbitkan atau mengeluarkan sebuah layanan sahabat Alphatrack. Jadi teman-teman bisa mengirim paket hanya dengan membuat kode booking atau request tracking paket di nomor handphone 0811 19 505 505. Jadi teman-teman bisa buat kode booking, bisa tracking, dan bisa melakukan sebuah komunikasi secara WA lah, seperti layaknya komunikasi. Tapi ini komunikasi statis. Jadi nanti kalau kirim tinggal input kecamatannya mana, beratnya berapa, maka nanti akan muncul ongkos kirimnya berapa, tinggal drop di toko terdekat. Nextnya fitur-fitur yang lain pun akan kita tambah berjalannya dengan kebutuhan dari para pemain UMKM. Di sisi lain juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Alphamidi bersinergi dengan Alphatrack. Jadi kalau kirim paket di Alphamidi itu gratis 1 piece Javana 300 mili. Ini besar harapan bisa menjadi daya tarik juga para pemain UMKM. Jadi kirim barang melalui jasa ekspedisi Alphatrack, kirim paket di Alphamidi, sudah pasti bisa sambil belanja produk kebutuhan sehari-hari. Di Alfamart pun sama, sudah dapat hadiah pula gitu. Jadi diharapkan bisa bersinergi bersama-sama gitu.
Nah, yang berikutnya kami harapkan para pemain UMKM di Toko G ini bisa follow sosial media kita. Kami pun dari Alphatrack support kepada teman-teman semuanya. Ini kami lampirkan ada nomor-nomor telepon kami, tim kami yang memang bisa support ke para UMKM, para pengusaha-pengusaha lah. Kami katakan pengusaha-pengusaha yang penggerak ekonomi lah. Di sisi lain kami punya customer service kita, ketika kita akui biasanya kalau UMKM tuh butuh respon cepat, makanya kita siapkan beberapa support yang kita berikan kepada para pemain UMKM yang diharapkan bisa merasakan lah bagaimana jasa ekspedisi Alphatrack ini kita mencoba memberikan sebuah solusi pengiriman melalui jaringan retail terbesar di Indonesia. Kita katakan Jabodetabek, Bandung, Purwakarta dan yang lain sudah bertahap kita buka. Di webinar kedua sempat ada pertanyaan bagaimana dengan Kota Batam. Next kita akan bertahap beberapa kota yang memang belum dibuka. Secara perlahan kita akan buka bertahap sejalan dengan di mana ada toko Alfamart, Alfamidi dan Store. Disitulah kita akan coba sebagai counter drop point atau pick up point barang-barang para UMKM yang menggunakan jasa Alphatrack. Begitu Bu Evelyn, Pak Taufik, dan rekan-rekan semua, kalau ada yang mau ditanyakan atau sharing, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Dasimin atas materinya. Buat teman-teman yang mau nanya nih tentang packaging, mumpung ada Pak Dasimin yang lebih ngerti tentang packaging ya, atau mungkin teman-teman ada yang mau diskusi tentang packagingnya juga boleh saling sharing aja di sini ya, Pak Dasimin ya. Jadi teman-teman nggak cuma nanya aja, bisa juga diskusi gitu, tukar pikiran nih dengan Pak Dasimin mengenai packaging. Boleh ya teman-teman? Langsung chat aja nih di kolom komentar kalau misalkan ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, terutama tentang packaging dan juga Alphatrack ya. Gitu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya lihat ada terkait materi, nanti saya coba share dengan toko IG Kang Taufik atau Bu Evelyn ya, Ibu Reni ya. Silakan kalau ada yang lain. Untuk materi ada nanti yang akan dikirim ya teman-teman, termasuk rekamannya juga nanti akan dikirimkan lagi ke grup. Nah ini ada pertanyaan Pak dari Sony_design nih. Mau tanya untuk ukuran maksimal pengiriman melalui Alphatrack bagaimana Pak? Jadi kalau pengiriman melalui Alphatrack itu tidak ada batas maksimal berapapun. Cuma kalau pengiriman melalui toko itu ada batas maksimal. Jadi kalau pertanyaannya mau tanya ukuran maksimal pengiriman melalui Alphatrack bagaimana? Tidak ada batasan. Selama itu bisa kita angkut, bahasa simpelnya gitu. Tapi kalau mau kirim melalui toko Alfamart, toko Alfamidi, toko Dandan, maka itu dibatasi maksimal berat 20 kilo. Dan salah satu panjang dimensinya maksimal 1 meter atau 100 cm gitu. Jadi berat dimensi dan berat volume atau berat dimensi itu maksimal 20 kilo kalau melalui toko Alfamart, Alfamidi Dandan. Tapi kalau nanti ada kebutuhan ternyata Pak Sony ini ada kebutuhan yang memang urgent, memang paketnya besar, selama itu kita bisa akomodir, kita akomodir. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan mau pengirimannya lewat Alfamidi atau Alfamart gitu ya Pak ya? Ada ketentuan ukuran tadi ya dan berat. Betul, makanya ketika nanti teman-teman semua membuat kode booking di sistemnya Alphatrack atau melalui WA bisnisnya Alphatrack, sahabat Alphatrack, maka ketika berat dari 20 maka dia tidak bisa. Jadi maksimal berat 20 kilo. Itu kalau melalui jaringan toko Alfamart. Begitu. Oke. Nah, untuk yang urgent tadi Pak mungkin bisa menghubungi siapa ya nanti? Siapa tahu teman-teman di sini ada nih yang urgent dan mungkin lebih dari 20 kg gitu, pengen dibantu sama tim Iya, Alphatrack. boleh nanti bisa menghubungi customer service kita di 1560. Jadi nanti teman-teman semua para pemain UKM ternyata kita ada kebutuhan khusus, paketnya lumayan besar, butuh special rate, special handling gitu misalkan, nanti bisa dikomunikasikan dengan kita, nanti kita akan bantu dengan departemen
yang terkait gitu. Yang pasti kita ingin tetap menjadi solusi lah bagi teman-teman semua, bagi sahabat-sahabat UMKM yang ada di Indonesia ini. Jadi kita harapkan ketika ada kebutuhan tinggal call ke customer service kita, nanti kita bantu, kita akomodir kebutuhan dari para teman-teman semua, begitu. Baik. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya kalau misalkan urgent dan lebih dari ketentuan aslinya, bisa menghubungi customer service dari Alphatrex aja. Insya Allah bakal dibantu gitu ya Pak ya, selama bisa diakomodir oleh Iya, tim betul, Alphatrex-nya. betul. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain belum ada pertanyaan nih Pak, jadi nanti bisa dilanjut di grup kali ya kalau ada Ya, pertanyaan. silakan nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan Alphatrex yang memang perlu didiskusikan, kita diskusikan besar harapan kita bisa saling sinergi ya. Saya sih semangat nih kalau melihat jam malam segala macam nih, masih semangat, bahkan saya ingin belajar nih, jadi banyak belajar lah dari Toko IG, dari Kang Taufik ya, dari para anggota Toko IG ini, subhanallah lah, semangatnya sangat tinggi sekali lah. Itu aja sih Mbak Evelyn. Oke, terima kasih Pak Dasmin atas materi dan penjelasannya. Buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lagi tentang packaging ataupun tentang Alphatrex, nanti kita bisa lanjut di grup, bisa mention juga karena ada Pak Dasmin juga ya di grup ya Pak ya? Siap, ya saya ada di grup di situ, nanti bisa saling komunikasi. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Dasmin atas materi dan kesempatannya. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja ya, teman-teman ke materi kedua nih. Materi kedua akan ada Pak Taufik dari Toko IG yang akan menjelaskan mengenai Instagram Ads. Buat teman-teman di sini yang pengen tahu nih cara berjualan online dan memasarkannya secara online, kita simak bareng-bareng ya penjelasan dari Pak Taufik. Pak Taufik mungkin sudah ready ya Pak ya? Iya, sudah. Halo Pak Taufik. Oke, siap. Ya, halo. Kita langsung sudah. ke materi kedua untuk Pak Taufik. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Oke, teman-teman semua, kita akan ngebahas ads ya. Ini mungkin yang teman-teman tunggu juga. Sebentar, sebelum itu saya mau setting dulu karena bentar ya. Oke. Udah kelihatan semua ya di layar? Sudah Pak. Baik, jadi dalam ads terutama di Instagram itu ada 4 hal penting yang harus teman-teman siapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai beriklan di Instagram. Jadi yang pertama adalah akun Instagram bisnis. Nah, kalau teman-teman mau ngiklan di Instagram pastinya harus dirubah ya. Dirubah akun IG biasa gitu ya. Kalau masih yang biasa, ini menjadi akun bisnis. Cara ngerubahnya nanti akan saya jelasin juga di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, sebelum kita ngiklan itu harus ada kontennya dulu. Dalam artian teman-teman semuanya harus posting ya, posting iklannya terlebih dulu ke Instagram. Jadi di post seperti biasa, postingannya bisa gambar, bisa video, atau bisa carousel ya. Carousel itu kalau ada beberapa gambar dalam satu postingan. Oke, jadi carousel itu yang bisa digeser ya, geser kanan kiri itu carousel namanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus punya target market. Ya, jadi target marketnya memang harus sudah ditentukan lebih dulu. Contoh target market itu usia, kemudian lokasi, kemudian jenis kelamin, kemudian interest, ya interest itu kesukaan, hobi, kemudian ada kebiasaan, ya, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan target market kita. Contohnya hal terkait mereka suka
makan apa, suka akses website apa, suka brand atau belanja apa, dan seterusnya. Itu namanya target market. Atau misal kita juga punya kompetitor ya, nah itu juga bagian dari target market. Nah yang keempat, untuk beriklan tentunya harus memiliki budget iklan begitu ya, atau ads payment. Di mana budget iklan ini ada beberapa cara supaya kita bisa menambahkan budget ini. Yang pertama dengan transfer langsung. Jadi kita bisa transfer nih ke rekening yang ada di Instagram gitu ya. Dan yang kedua menggunakan kartu debit ya. Jadi kartu ATM. Kartu ATM teman-teman ini bisa dipakai dengan catatan Visa atau Master ya. Kalau GPN ya, bagi teman-teman yang punya kartu ATM yang GPN, tahu kan ya, gerbang pembayaran nasional, itu nggak bisa dipakai karena hanya berlaku di nasional aja. Nah, yang ketiga bisa juga pakai credit card. Ini ya, jadi ada 3 cara pembayaran. Ada transfer langsung, ada menggunakan kartu ATM, dan yang ketiga adalah dengan kartu kredit. Oke, kita akan bahas satu per satu. Nah, bagaimana cara untuk mengubah akun Instagram kita menjadi akun bisnis? Caranya gampang. Teman-teman semua tinggal masuk aja ke Instagramnya ya. Jadi masuk ke Instagram, kemudian klik tombol yang di sebelah kanan bawah ya. Di kanan bawah itu ada tombol profil kita. Jadi teman-teman masuk ke profil. Nah, ini contohnya ya, profil Instagram. Kemudian kita klik edit profil ya. Jadi edit profil. Nah, nanti di edit profil ada switch ya. Jadi ini di gambar yang kedua. Begitu kita klik edit, nanti muncul dia switch to professional account namanya. Nah, jadi ini tinggal kita klik aja. Bertukar menjadi akun profesional. Nah, setelah kita klik akun profesional ini, ya, yang ketiga itu nanti muncul pilihan, kita mau profesionalnya sebagai apa nih? Ya, sebagai kreator atau sebagai bisnis. Kreator ini misal kita pengen jadi selebgram gitu ya, misal kita pengen jadi artis, itu biasanya pakai kreator karena bukan produk yang dijual tapi konten. Ya. Nah, yang kedua adalah bisnis. Nah, jadi bisnis ini ya kita yang punya produk atau punya brand. Nah, bagi teman-teman saya saranin sih pakai bisnis. Sebenarnya dua-dua ini sama aja, bisa dipilih, tapi saran saya adalah bisnis. Nah, kita klik bisnis ya, kita klik tombol next ya yang di gambar 3 ini, teman-teman. Kita klik next, kemudian nanti muncul nih. Muncul apa? Muncul continue ya. Jadi welcome to Instagram Business Tools namanya. Kemudian kita tinggal klik continue aja. Nah, setelah kita continue itu ada ini ya, ada apa namanya? Penjelasan lah tentang Instagram bisnis. Ya, ini tinggal digeser-geser aja sampai akhirnya nanti di slide terakhir nih ya. Slide terakhir kita tinggal continue aja. Nah, kemudian setelah kita continue, itu pertama-tama kita harus pilih kategori produk atau jasa ya, atau brand kita. Jadi brand kita itu kategorinya apa? Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja ya, tinggal ketik kalau ada itu dipilih. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya pilih, jadi misal ketik dulu satu kata gitu ya, nanti dia akan muncul di bawahnya. Kalau misal nggak ada, cari aja yang paling dekat gitu ya. Katakanlah misal nih, saya jualannya apa namanya, baju gitu ya. Terus di sini nggak ada nih fashion gitu. Ya udah pilih aja yang shopping dan retail, itu udah termasuk ya. Jadi pilih aja shopping dan retail. Nah, kalau misal produk dan jasa ini bisa ya macam-macam ya di sini. Health dan beauty ini juga ada. Oke, setelah kita pilih kategorinya, ini nanti tinggal di next, masukkan informasi bisnisnya. Biasanya email sama nomor telepon aja. Kalau untuk alamat ini opsional, bisa diisi, boleh enggak. Oke. Nah, kemudian kita klik next, maka selanjutnya harus dikonekkan ke Facebook sebetulnya. Jadi lagi-lagi iklan di Instagram itu sebetulnya terkoneksi dengan Facebook. Oleh sebab itu teman-teman yang belum punya Facebook,
Ini kita bisa don't connect ya, jangan dikonekkan ke Facebook karena nanti aja biar kita bikin. Tapi kalau sudah punya nanti tinggal di choose atau pilih fanpage yang mau kita koneksikan. Oke. Nah ini bagi yang nggak mau dikonekin dulu, boleh don't connect Facebook now. Ya, tapi bagi yang sudah punya ini bisa dikonekkan sekarang. Oke, kalau sudah klik maka ini langsung beres ya. Semudah itu untuk membuat akun Instagram bisnis. Nah, akun IG bisnis itu ditandai dengan adanya dua ini teman-teman, ada promotions dan ada insight. Ya, jadi kalau misal teman-teman klik di profile sudah ada promotion sama insight ini berarti itu sudah menjadi akun Instagram bisnis namanya, ya. Jadi tanda-tandanya kalau akun IG kita sudah menjadi akun bisnis adalah dengan munculnya tombol promotion dan insight ini. Kalau belum ada berarti belum menjadi akun bisnis. Oke, jadi kalau sudah gimana? Nah, berarti langkah pertama sudah beres, yaitu merubah IG-nya menjadi IG bisnis. Oke, langkah yang kedua adalah buat kontennya ya. Jadi kalau kita mau ngiklan pastinya harus posting dulu. Beda kalau di Facebook itu kita bisa create atau bisa buat iklannya langsung saat kita mau ngiklan. Tapi kalau di Instagram itu harus posting dulu. Oke, jadi tinggal posting biasa teman-teman ya, tinggal posting. Nah untuk postingnya juga yang bagus ya. Jadi kalau kita ngiklan terus kontennya ini nggak bagus, nanti bakal percuma. Nah gimana nih cara bikin konten ini supaya bagus? Ya, jadi saya punya tutorial namanya tutorial mengedit menggunakan Canva ya. Nah itu nanti saya akan share ya tutorialnya, itu bentuk video juga, itu bisa teman-teman pelajari. Yang penting apa? Yang penting punya fotonya. Nah foto ini silakan sekarang itu handphone sudah canggih-canggih ya, minimal teman-teman bisa gunakan handphone untuk memfoto. Yang pasti adalah kalau foto itu kuncinya di cahaya. Jadi pastikan cahayanya ini bagus gitu. Kalau teman-teman punya lampu LED, itu bisa gunakan lampu LED. Nah di YouTube juga kalau nggak salah ada ya cara membuat mini studio menggunakan kardus. Nah kalau barangnya teman-teman kecil-kecil bisa masuk ke kardus itu ya, bikin aja pakai kardus gitu. Itu bisa. Oke. Nah ini contohnya, jadi saya sudah buat postingan nih. Nah untuk kontennya, ini juga jangan kebanyakan teks ya teman-teman. Jadi teks itu boleh, tapi teksnya dikit aja. Maksimal adalah 20% dari keseluruhan gambar. Atau kalau video di awal aja ya, nggak boleh. Jadi kalau foto, ini pastikan teksnya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Ya, difokuskan ke dalam gambarnya yang kita tonjolkan begitu. Oke, setelah kita posting ya. Nah, setelah kita posting ini kita bisa promosikan dengan cara apa? Dengan cara nih klik tombol promote. Ya. Dan pastinya tidak hanya foto atau video saja, teman-teman juga harus melengkapi dengan copywriting ya. Sudah belajar kan ya copywritingnya? Nah itu kita masukkan ke dalam captionnya. Jadi keseluruhan iklan itu terdiri atas visual dan tekstual. Di mana visual itu gambar atau video, sementara tekstual itu adalah caption atau teksnya. Jadi dua-dua ini sangat berpengaruh. Memang kalau di Instagram itu didominasi oleh visual, ya tekstualnya sedikit. Namun tekstual itu juga sangat berpengaruh untuk performa iklan kita. Jadi dua-duanya harus betul-betul dimaksimalkan. Nah, kalau sudah diposting ya, kita bisa klik tombol promote yang ada di setiap postingan kita nih. Tombolnya promote. Ini kita klik ya, kita klik. Nah, bagi teman-teman tadi yang belum belum hubungkan Instagramnya dengan Facebook, maka ini harus dihubungkan dulu. Ya, kalau belum punya, ini tinggal kita create aja atau buat halamannya.
Oke, ini kita klik ya. Ini kita klik, kemudian nanti masuk ke Facebook, ini kita login. Kemudian ini masuk akun kita, akun Facebook ya. Jadi jangan sampai lupa tuh email sama password Facebook-nya, karena biasanya karena udah login di handphonenya, itu biasanya kelupaan. Terus mau login lagi, udah nggak tahu gimana caranya gitu ya, karena lupa passwordnya. Kalau lupa gimana ini bisa ya, lupa kata sandi. Yang penting teman-teman masih ingat emailnya. Email sama passwordnya masih ada, itu kita bisa lupa kata sandi nanti, tinggal di reset aja passwordnya. Oke, ini sudah. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah terhubung nih fanpage dengan Instagramnya, maka kita masuk ke iklannya nih. Ya. Jadi iklan itu ada 3 tujuannya ya kalau di Instagram. Yang pertama, iklan kita ditujukan ke atau untuk mendapatkan yang namanya DM atau direct message ya. Jadi kalau nanti iklan kita ini sudah jalan, ya iklan kita muncul di target market yang sudah kita tentuin, katakanlah si A gitu ya. Si A ini karena sesuai dengan target kita, dia akan lihat nih iklan ini. Kalau tertarik dia akan klik. Nah, klik itu bisa kita arahkan atau kita tujukan kemana, ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah ke DM, DM direct message ya. DM itu kalau sekarang messenger sih, udah jadi satu dengan messenger. Oke. Nah yang kedua adalah ke website. Jadi kalau ada orang ngeklik iklan kita arahkan ke website. Kalau mereka ngeklik, masuknya ke website. Nah yang ketiga adalah ke profile IG kita. Ya, jadi ada 3 tuh. Mau ke DM, mau ke profil IG, atau mau ke website. Mana yang paling bagus? Ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tapi saya sangat menyarankan ke website. Kenapa? Karena dengan website kita bisa dapat database, kemudian kita bisa dapat pengunjung, kemudian chance untuk transaksinya lebih besar ya. Mereka bisa dilayani oleh chatbot ya, terutama kalau di toko IG itu banyak benefitnya. Maka saya sangat menyarankan ke website. Oke, nah ini contohnya kita akan ini ya, di gambar yang pertama itu tujuannya adalah ke website. Ya, yang pertama ke profile, yang kedua ke website, yang ketiga ke DM. Nah, ini kita bisa pilih mau ke mana. Namun saya sangat menyarankan untuk ke website. Nah, begitu kita klik website, ini nanti jangan lupa nih, tinggal klik next ya. Klik next yang ada di atas ini, kita klik next. Kemudian nanti masukkan link toko kita ya, yang ada di toko IG. Ya, tinggal kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya pilih button. Button itu apa? Tombolnya itu ya, isinya mau apa? Teksnya. Biasanya ada learn more atau selengkapnya bahasa Indonesia, shop now atau beli sekarang, watch more atau tonton lebih lanjut, kontak kami, daftar atau pesan sekarang gitu ya. Jadi shop now biasanya untuk yang retail. Oke. Nah, ini kalau sudah ke website, kemudian websitenya kita masukkan, kemudian di sini ada buttonnya apa, tinggal kita next ya, tinggal kita centang nih. Oke, nah kalau sudah, maka selanjutnya adalah tentukan target market. Nah, ini krusial banget nih di Instagram karena selain tadi konten ya, target market ini juga sangat mempengaruhi performa dari iklan yang kita buat. Oke, jadi target market itu di sini ada 2 pilihan. Kita mau otomatis atau mau buat sendiri. Maksudnya otomatis gimana? Otomatis itu kita ambil dari followers. Misalnya kita punya 1000 followers, nanti dia akan nyari tuh yang sama dengan 1000 followers itu. Nah, namun untuk otomatis ini saya menyarankan kalau kita sudah punya banyak followers. Kenapa? Karena kalau sedikit itu nanti tidak akurat. Ya misalnya 100, kita baru ada 100 followers. Ya kemudian mereka akan nyari 100 yang sama. Ya datanya tuh kurang gitu loh. Jadi saya sangat menyarankan untuk kita membuat sendiri.
target marketnya. Oke. Jadi target marketnya kita buat sendiri. Nah, ini kita klik ya, create your own. Kemudian di sini ya, setelah kita klik, nah di sini ada create audience atau buat target market. Yang pertama diisi adalah nama. Ya, jadi nama target market ini teman-teman boleh bebas. Biasanya saya namain itu target market dengan nama lokasi dan usia sama interestnya. Misalnya saya nargetin ke Jabodetabek. Usianya 25 sampai 40. Interestnya apa? Interestnya misal yang suka dengan olahraga, misal saya jualan aksesoris sepeda gitu misalnya. Atau bisa juga hobi sepeda dan seterusnya. Tapi untuk nama sebetulnya bebas-bebas aja. Teman-teman boleh isi nama dengan apapun. Nah ini pertama kita isi nama dulu. Kalau sudah, ini ada 3 nih yang harus kita tentukan ya. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua interest, yang ketiga adalah usia dan gendernya. Oke, kita isi dulu yang lokasi. Ya, kita klik aja, klik lokasi.